Yang paling susah apa sih bro dari persiapan lu tanding ini? Mental sih. Paling susahnya adalah ngejaga emosional ketika lu bisa memilih orang yang bakal bikin lu emosi. Lu tahu nih tipikal orang ini suka ya sorry ya, suka ngomongin orang atau mungkin jelek-jelekin orang. Bakalan lu dijelek-jelekin sama dia. Gue hindarin untuk itu. Di titik apa kita tahu ini strong point kita? Saat gue udah di body fat yang 5 mungkin, dimana lo ternyata ini tuh belum terlalu menonjol nih, berarti kan emang harus diimprove lagi. Lo tuh udah segila apa sih di gym ini? Nggak tahu, udah kayak lepas aja. Halo Resnon ya, balik lagi di program Reps Talk. Nah kali ini Reps ID berkesempatan untuk wawancara. Waduh, wawancara mulu gue ngobrol bareng champion guys. Kemarin habis ikut Raga Vaganza ya? Betul sekali. Nice. Placing berapa? Alhamdulillahnya dikasih kesempatan di peringkat 5. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Andara itu siapa? Andara itu selebgram ya? Ya, bisa dibilang antusias lah ya. Fitness ya. antusias. Okay. Membagikan kebahagiaan dalam bentuk gym apa gitu. Kontennya tuh sama suami istri. Yap. Ya kan? Suami istri. Pasangan. Betul. Oke, sebelum kita ngobrol ke Raga Vaganza kan, bukan Raga Vaganza, ke yang baru-baru ini, ya kan? Tapi gue pengen tahu dulu, sebenarnya lu tuh sebelumnya backgroundnya apa, Ra? Dari mana nih? Dari segi olahraga? Dari segi olahraga kita bahasnya. Kalau dari segi olahraga, cerita sedikit nih, dulu tuh sempat gue, karena hobi gue kan basket. Oh iya tinggi soalnya dia. Gue tuh hobi basket, terus sempat juga jadi atlet basket dari SMP sampai SMA. Kuliah pun sempat sebentar, terus gua off. Terus ya gua ke calisthenics. Nah itu dari transisi kenapa lu akhirnya off basket padahal lu udah lama tuh rutin SMP karena sama kuliah? Gue sempat ada cedera di sebelah kiri gua, kena HCL, cuma nggak terlalu parah gitu. Akhirnya lu ke calisthenics. Yes. Kenapa akhirnya ke calisthenics? Karena untuk menunjang bokap gua kan angkatan laut. Angkatan laut. Jadi ya mungkin dari beberapa anak pasti ngikutin orang tuanya lah ya. Benar. Pasti pengen jadi seperti orang tuanya atau melihat orang yang lebih gagah pakai seragam segala macam. Nah jadi gue dari transisi basket itu mau ke calisthenics karena untuk menunjang latihan gue, karena calisthenics kan pull up, push up, pakai beban tubuh sendiri. Jadi untuk memperbaiki gerakan gua gitu loh, untuk mengetahui gimana cara pull up-nya benar, cara push up-nya benar. Jadi gua masuk komunitas calisthenics. Lu masuk TNI dulu atau maksudnya ikut tes dulu apa baru calisthenics dulu? Sempat ikut tes sekali dan dari situ gua kayak wah, gimana ya gua cara improve gerakan gua dalam calisthenics. Bukan calisthenics, kalau di sana tuh namanya samapta. Jadi samapta gue sempat jelek nilainya karena mungkin lari gue kurang bagus, push up dan pull up gue kurang banyak. Jadi disitulah gue pengen improve gimana caranya, dan gue akhirnya memutuskan untuk ikut calisthenics. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita TNI nggak masuk, lu akhirnya keterusan di calisthenics. Calisthenics betul. Jadi ya itulah ya guys ya, buat sahabat apa? Reps Mania. Buat Reps Mania, nggak ada yang merugikan lo kalau lo olahraga. Jadi jangka panjangnya itu bagus banget. Jadi lo kalau nggak jadi apa, akan jadi apa-apa nantinya kalau lo terus konsisten gitu. Bagus juga sih. Bagus juga. Kan gue sempat inget tuh calisthenics itu kan sempat viral-viralnya di tahun zaman gue kuliah tuh 2012 2013 kayaknya deh. Ya, sampai sempat viral tuh. 2015 sih sebenarnya baru muncul-munculnya lagi gitu loh, yang anak-anak dan komunitas-komunitas yang lumayan banyak di khususnya Jabodetabek lah ya. Lu calisthenics tahun berapa? Calisthenics mulai di 2015. Nah, itu pas lu ikut calisthenics ya, lu di tahap yang cuma hype doang atau sampai kayak ini se-freak itu gitu? Se-freak itu karena gue kayak ngerasain sehari tanpa pull up itu kayak wah nggak bisa nih, gue harus datang ke taman untuk pull up doang, entah itu bikin 10 kali 10. Oh gitu ya? Yes. Sampai segitunya. Karena ngelihat dari, pasti kan kalau lu udah main media sosial, kalau lu mengemari sesuatu pasti media sosial itu munculnya itu benar, lagi kan. Benar. Jadi kayak wah,
ini orang kok bisa muscle up, next level lah. Jadi pengen muscle up, terus banyakin pull up, terus dengan trik-trik yang lain. Seperti itu. Karena kalau temen gue tuh antusiasnya kan cewek ya. Gue cewek mulu, ada. Beda ya? Iya benar. Lu akhirnya sampai ikut ini gak sih, kompetisi gak sih di calisthenics? Pernah ikut gak? Kalau kompetisi nggak sempet. Atau ngajar aja ya? Ngajar aja, jadi kayak ngelit teman-teman yang mau belajar juga di komunitas. Oke, akhirnya terus di situ lu akhirnya nggak usah transisinya ke bodybuilding kenapa? Transisi, udah mulai kesini-sini nih ya. Transisi ke bodybuilding karena dari segi calisthenics, gue rasa gue sudah cukup menguasai beberapa edukasinya, apapun itu, dan terdorong dari teman-teman gue yang calisthenics juga, dari komunitas-komunitas yang lain. Mereka terjun ke bodybuilding. Oh, pada pindah juga? Pada pindah nih. Jadi kayak, wah transisinya oke juga nih, kan punya basic di calisthenics kan. Bener. Dan mereka-mereka yang punya basic di calisthenics, bukan nggak bisa dibilang semua sih ya, tapi kebanyakan backnya tuh udah, wah gila, udah mateng banget gitu loh. Tinggal gimana kita untuk improve-nya di bagian mana yang memang kurang gitu loh. Jadi dari situlah kepercayaan diri tuh naik, kayak transisi juga lah, ikut transisi, terus ketemu sama orang baru juga, relasi baru juga kan di dunia yang berbeda itu kan, walaupun kita tetap satu olahraga, tapi beda lah namanya calisthenics dan bodybuilding gitu. Jadi ya udah dari situlah mulai kita cari tahu seperti apa, mulai dari mana, terus harus seperti apa dulu, ya kayak gitu. Tapi gimana ceritanya akhirnya lu masuk ke bodybuilding itu gimana? Masa karena lu ikutin apa temen lu akhirnya lu pindah atau gimana ceritanya? Yap, kayak ya udah pertamanya ikut-ikutan, terus kayak gue kayak mau next level deh, badan gue segini-segini aja di calisthenics. Terus apa sih yang buat gue banget mau naikin berat badan atau sampai nge-build muscle? Itu karena bini gue. Oh gitu? Iya, karena bini gue. Pertama kali gue ketemu bini gue, kita masih deket, gue tuh masih kurus. Waktu itu masih kurus ya aku ya? 74 berat gue. Jadi kayak dia bilang, gue pas foto berdua, badan gue tuh sepantaran. Karena gue 74 waktu itu 74 berat lo ya? Kalau salah berat gue. Dan dia tuh 62-an ya? 62 ya, Bre? 64. Beda 10 kilo, tapi kan kalau cewek kan terlihat lebih bulk gitu kan, kalau berat segitu kan. Jadi gue liat kok badan gue sama bini gue. Terus bini gue bilang, kamu lah gedein badannya. Oh gitu. Terus gue sempat mikir waktu itu, kenapa lu yang nggak kecilin? Gitu. Cukup egois ya? Egois dulu pertama. Tapi sisi baiknya adalah ketika iya ya, gue mau terjun di dunia bodybuilding, kenapa gue nggak sekalian ini jadi motivasi buat gue? Dengan gue buktiin ke bini gue juga kalau gue tuh bisa gitu loh. Jadi ya akhirnya gue naikin lah. Gue masa bulk itu kalau nggak salah 6 sampai 8 bulan ya kalau nggak salah deh. Bulky. Ya 6 sampai 8 bulan gue bulky dari 75 ke 88 kalau nggak salah. Akhir gue yang pas banget gue pas 88 itu merit gue. Jadi selama gue dekat sama cewek gue, sama bini gue sekarang, itu pas merit gue langsung bener-bener itu titik dimana gue bulky udah selesai. Jadi pas habis merit baru gue cutting sampai sekarang ini. Nah yang gue tangkap adalah sebenarnya transisi lu banyak ya, Pak. Kayak yang pertama transisi lu dari segi ini tadi olahraga ya, calisthenics terus ke bodybuilding. Dari basket, calisthenics, bodybuilding. Nah, kalau misalkan perkontenan nih, gue bicara kontennya. Lu tuh viral tuh di pas momen apa sih? Viral itu sebenarnya gue tuh sempet jadi talent di salah satu reality show. Itu mengenai challenge gitu, tantangan. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu di Salah Sambung ya waktu itu ya? Bukan. Bukan. Mehek. Jadi ya gue ikut salah satu challenge gitu di salah satu televisi. Dan itu lumayan berat. Dan alhamdulillahnya gue dikasih
Gue tahu. Pertama. Gue tahu, eventnya. Pertamanya. Iya, gue tahu. Itu di ya pokoknya jam 10 ke atas lah itu eventnya karena disponsorin sama brand ini rokok. Ya, benar. Jadi tayangnya tuh jam 10 ke atas. Jadi jarang orang tahu sebenarnya, tapi karena gue sering upload, karena gue sering mention ke teman-teman gue juga, disitulah mulai tuh naik dari followers cuman 3.000-an, naik ke 10.000. Terus baik lagi, dulu gue sempat kering badan gue. Tapi di bobot 70. Nggak sekering ini tapi? Nggak sekering ini, belum sekering ini. Di bobot 70. Jadi gue ngerasa itu udah bagus banget kan dulu sudah bagus banget. Gue posting, ternyata banyak yang support juga, banyak yang suka juga, dan banyak yang godain. Cowok jadi kan? Ya betul. Apalagi bro. Jadi dari situlah mungkin engagement menaik dari situ. Jadi gue nggak benci juga sama hal-hal seperti itu. Mungkin gue balikin lagi. Wah kalau nggak ada orang-orang seperti ini, engagement gue nggak ada. Jadi ya udah, gue mulai untuk memanage itu selama itu masih aman buat gue karena nggak ada senggolan atau segala macam. Ya gue jalanin terus kayak gitu sampai konten-konten dari Reels kan baru-baru ini ya. Reels kan baru-baru ini, terus kayak bagusan pakai Reels karena kalau kita banyak-banyakin Reels kayak engagement kita semakin naik. Gue bikin lah video yang mulai-mulai jiplak, bukan jiplak sih, kayak ini ATM amati video modifikasi. Adobe video dari luar kita bikin ke versi kita. Terus kalaupun itu mereka videonya beda konteks nih, kayak dia videonya makan, kita videonya nge-gym. Gimana cara kita dengan seseru dia, tapi kita nge-gym gitu. Nah itu gue modifikasi terus, ya akhirnya dapatlah signature video gue. Ternyata gue pembawaannya tetap yang nggak serius-serius banget, nyampein tapi tetap gue di bidang olahraga atau gym gitu. Jadi pertama kontennya awal calisthenics juga, calisthenics terus balik lagi kayak ke model, jadi kayak nampilin badan doang, mungkin foto-foto, video-video catwalk kayak gitu doang. Terus sekarang udah mulai kayak ya selengean lah, apa aja yang gue pengen share gue share. Benar. Jadi tapi sebelum ketemu bini lo, konten lo apa di bodybuilding? Konten gue sebelum, ya gue latihan-latihan aja, kayak share tips gimana beberapa gerakan untuk latih otot mana, tapi dengan bawaan yang simple dan nggak terlalu edukasi banget sih gitu. Nah karena gue ngeliat konten lu tuh yang ini awalnya, yang tuyul anjing itu sih. Konten tuyul itu, nge-gym mulu tapi kok kerja lu apa gitu ya? Karena itu ya balik lagi, karena engagement, karena reaction dari netizen segala macam, itulah yang buat kita tuh semakin kreatif sebenarnya. Thank you loh netizen. Jadi bukan berarti kalian meng-head speech kita jadi down. Nggak semua orang bisa lu gituin karena pengen. Itu juga bisa buat motivasi buat kita dan bikin konten buat kita sebenarnya. Dengan ada tuh salah satu ada yang bilang kayak lu nge-gym mulu sih sama bini lo, kok masih hidup sampai sekarang, dapat duitnya dari mana? Kadang orang yang sensi atau mungkin orang yang emosional, dia pasti balasnya, ngapain sih lu mikirin hidup gua apa segala macam, balasnya seperti itu. Tapi gua nggak mau seperti itu karena ya udahlah ya, hidup udah stres gitu, jangan dibuat tambah stres lah. Gua bikin itu sebenarnya keponakan gua jadiin tuyul. Gua bikin kayak yuk masuk tuyulnya. Nah ini loh sebenarnya gue nggak perlu nyari uang, ada tuyul kok gitu. Tapi gue bikin ya itu bukan sebenarnya gitu loh. Itu lucu banget. Itu lucu-lucuan aja. Udah sampai berapa sekarang terakhir? 36 juta. Gila, tuh konten tuyul. Tuyul doang gitu doang padahal. Nah, jadi sekarang konten lu karena sudah menikah juga kan? Akhirnya konten lu sama-sama ini lagi satu frekuensi kan? Bini lu juga nge-gym juga nge-gym. Akhirnya kontennya sekarang lebih ke partner gym couples, lah, couples gym gitu. Couples goals ya. Semoga semoga bisa menginspirasi kalau kita tuh jadi couples goals. Jadi buat teman-teman juga termotivasi, oh gue pengen jadi kayak Andara sama Erin kayak gitu. Itu malah bagus banget dan gue seneng banget kalau memang ada yang terinspirasi dengan itu. Lu tuh gimana sih cara lebih kalau misalkan selebgram tuh kan kadang pasti ada
kita bicara konten creator lah, selebgram Yes. kan juga konten creator kan. Maksudnya ada satu titik di mana kayak burnout gitu, kayak di apa lagi nih gitu. Idenya nggak ada lagi nih. Nah, lu tuh untuk ngasah hal-hal sepele tapi bisa jadiin konten tuh gimana, Ra? Ngasah hal sepele jadi konten sebenarnya ada di masa kita tuh kayak stuck nih, ada nggak ada apa segala macam, tapi aplikasi sekarang banyak guys, jadi lu jedak-jeduk aja bisa jadi konten. Mungkin sebagian orang bilang ya nggak bermanfaat kalau kita itu, tapi dengan kita menunjukkan apa yang kita punya, ya kayak aset lah ya, kita buat selama ini badan kita dengan looks yang sebagus mungkin, terus dipakein baju tambah bagus gitu, dijedak-jedukin, mungkin orang suka dengan looks itu, kita bisa memotivasi orang atau menginspirasi orang untuk gue pengen bagusin badan juga. Dengan cara apa? Ya makan, dengan pola makan yang bagus, olahraga yang bagus, istirahat yang cukup gitu loh. Badan lu akan seperti yang lu impikan gitu. Sebenarnya itu sih Bang. Kalau misalkan gini, ngasah kepekaan, susah tuh. Kalau lu gimana? Ngerti nggak lo? Jadi gini, misalkan kayak oke, ini kan banyak yang terjadi, misalkan anggaplah di bulan ini gitu. Kayak contohnya satu ini deh, yang konten lo yang terbaru. Ini kan bisa dibilang ngasah kepekaan juga. Misalkan gini, itu tuh gambling, kayak lu makan, ya kan, gua lihat ya. Oke. Itu kan di saat itu, pasti saat lu bikin konten pertama itu, lu udah punya pikiran, ini konten, kalau gua nggak juara, gua bakal kepake. Yes. Ngerti nggak? Itu kan berarti ngasah kepekaan. Nah, lu gimana cara untuk ngasah kepekaannya itu gitu? Kayak angkat medali tiba-tiba, wih dapat medali gitu. Tapi kalau nggak zoom kan, ya konten itu angus aja gitu kan. Dan orang nggak ada yang tahu juga dong. Iya kan, itu, betul. Kan? Ya sebenarnya itu adalah hal untuk menghargai diri sendiri sih. Jadi itu tadi yang gue bilang Bang, kalau ya lu kalau buat bilang gue, kenapa lu nggak bawa trofi lu? Karena trofi gue ada ya badan gue sendiri. Iya kan, trofi gue adalah badan gue sendiri, yang tinggal di stage itu cuma dinomorin doang. Trofi nomor sekian, trofi sampai seterusnya. Ya label aja. Nah, karena kepercayaan orang sama gue enjoy the process, terus trust my process. Gue tahu gue bakal ada di panggung situ dan gue jadi siapa di panggung situ. Jadi gue bikin konten itu karena gue percaya sama proses gue selama ini. Nggak akan sia-sia. Jadi gue bikin konten itu. Oh, oke. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ngasah kepekaannya lu gimana? Ada ngasah kepekaan yang dalam arti apa nih? Gue belum. Lu belum nangkep ya? Gini, misalkan ya. Contohnya ini kan kita syuting pas banget nanti Arab sama Indonesia kan. Ya kan? Ini ambil contoh ya. Yes. Kalau orang yang nggak peka, dia nggak akan bisa untuk bikin konten itu karena gue mikir apa nih kontennya. Tapi kalau misalkan as a content creator, oke, jadi kayak apa yang mau hype nih, mau hype kita naikin gitu ya. Nah, itu maksud gue. Oke, untuk ngasah kepekaan yang seperti itu menurut gue, kalau lu ngerasain jadi content creator, lu akan di push untuk bisa seperti itu sih. Oke. Kayak apa nih? Kalau memang tidak hari ini ya kita lihat hari yang 3 hari yang akan datang. Gue mau ngelakuin apa? Kita bikin sekarang nih, biar ada transisinya. Kayak sebenarnya teman-teman yang gym atau mungkin trainer-trainer di gym juga, mereka tidak sengaja bikin itu, bikin kepekaan itu yang Bang Abdul maksud gitu loh. Kayak mereka bikin before after kliennya. Iya. Itu kan pasti dia pengen ada proses and result kan? Iya, betul. Apapun yang dia bikin nanti ada before afternya gitu loh. Nah, itulah yang gua asah sekarang gitu loh. Apa yang gue pengen bikin nih? Kayak misalkan ide dari yang exposure gue punya. Explore gue punya. Gua lihat ini bisa gue buat, tapi nggak sekarang nih, belum bisa nih kalau gue sekarang bikinnya. Gue catat dulu di notes, gue catat di notes atau mungkin sepenggal yang bisa gue dapetin, gue bikin dulu, baru nanti 3 hari kemudian gue bikin. Seperti itu. Jadi nggak momen-momen yang kita mau pilih juga kan harus disamakan gitu loh. Iya. Atau lo bisa mungkin sharing juga sama istri lo gitu. Share pasti, kalau bini gue pasti sharing kayak dia ada konten yang couple, dia kirim ke gua. Kalau memang oke nih gitu kapan? Buat kapan gitu. Tapi ada nggak yang gini? Karena kan gue juga udah nikah kan. Ada nggak momen yang kayak gini? Misalkan, oke nih ini idenya dari ini lu nih itu, tapi ada kayak pas di share gitu, anjing nih kayak gue nggak mau share nih, ada nggak mau gitu?
dia sempat ngomel sih. Iya, bener Dia sama sempat itu. ngomel sih. Apalagi apa yang dia share, kita udah tahu. Terus kita bilang kalau ini udah pernah lewat di aku. Kayak nggak boleh gitu kayak. Ya udah. Wah, bikinnya udah kayak excited aja selalu apapun yang istri kasih ya kita excited. Iya, benar. Appreciate untuk hal itu walaupun kita ya udah tahu gitu loh. Iya, benar. Oke. Nah, baru nih guys, kita ngomongin soal ininya. Kompetisinya. Oke. Ya gini, Ra. Awalnya kenapa lu pengen ikut kompetisi gitu? Apa yang bikin lu motivate? Pertama emang lingkup ya. Oke. Lingkup gue ngerasain banget lingkup yang di gue sekarang tuh vibes-nya udah kayak bodinya bagus-bagus banget. Terus mungkin ya udah cocok lah untuk kita pamerkan apa segala macam, tapi bukan pamerkan dalam hal yang negatif ya, pamerkan yang kita harus dinilai dengan seseorang yang harusnya objektif untuk itu. Nah, tersulut dari teman-teman yang Anjing, tersulut. Iya. Udahlah nggak usah ngaca terus dengan body seperti itu. Oh gitu, oke. Gitu loh. Kalau emang mau terlihat bagus ya kita kasih tunjuk di juri. Oh, oke. Di Juri yang juri benar-benar gitu ya? ada regulasi untuk penilaian body bagus itu seperti apa gitu loh. Oke. Kita cari pertandingan di jangka waktu yang ditentukan ya. Secukupnya untuk membuat badan seperti itu. Nah, dari situlah gue kayak oke. Gue mulai dari mana? Dan alhamdulillahnya gue diberikan support sama yang pasti ya gue terima kasih sama yang di atas, dikasih kesehatan, dikasih tenaga yang cukup dan ya kekuatan lah. Terus dikasih partner gue yang selalu support, bini gue dan Bang Alfian, gue ketemu Bang Alfian sama brand gue sekarang. Dan banget support dari Sportisi juga, tim Sportisi. Ya itu, jadi kayak gue bangkitin, udah gue harus turun. Walaupun Bang Alfian ya awalnya, lu dengar gak sih Lam? Bang Alfian bilang, gue gak perlu lu tanding, gue cuma perlu lu pakai brand gue, ya kan? Tapi gue, ya itu, gue gak mau ngecewain orang yang udah trust sama gue. Gue bakal buktiin kalau gue tuh bisa, gitu loh. Gitu, jadi ya itu dari situ. Yang bangkitin gue, pada akhirnya gue terjun ke kompetisi pertama gue di Raga Vagansa kemarin. Bro, ini kan diet ini kan baru pertama kali juga kan? Yap. Maksudnya diet untuk badan lu sekarang tuh kan ini baru pertama kali kan? Saat lu ngomong, anjing ini gue harus mulai, tapi lu mulai dari mana, lu kebingungan gak? Kalau mulai dari mana? Ini dia. Makanya tadi gue bilang kan, gue tuh ditemukan bener-bener tuh ini lo jalan lu bro. Oh gitu, ngalir aja gitu. Dan alhamdulillah ngalir aja. Pertama, karena gue tuh orangnya baik nanya. Lu pasti ngerasain deh, kalau gue banyak cerewet banget kalau nanya-nanya apa yang gue nggak tahu, atau mungkin Alam atau mungkin Bang Alfian juga tahu lah. Gue tuh banyak nanya kalau emang gue nggak tahu. Gue tuh pengen belajar dalam segala hal. Kalau benar-benar gue tuh bukan goblok ya, kayak gue nggak di lingkup itu. Jadi dari mulai dietnya, gue mungkin ngeliat orang lu diet pakai apa, lu dari badan semana dengan diet seperti ini, terus apa yang lu rasain. Terus gue coba ke badan gue berfungsi nggak di badan gue dengan diet seperti ini. Nyata kalau memang tidak berfungsi, gue cari cara lain. Ternyata memang dapat nih. Waktu itu gue masih start di diet tuh, bumbu masih ada, tapi tetap pakai dada ayam. Nasi masih ada, udah. Seperti itu aja, plot. Tapi gue lihat kok lama. Gue ngelihat progres 2 minggu gue lama nih. Itu masuk di diet bulan berapa? Itu baru pertama kali diet ya, Be? Sebulan pertama? Sebulan awal? Ya, sebulan pertama. Sebulan pertama kayak gitu. Terus udah lah, gue nanya-nanya sama mentor gue sekarang. Mentor gue kebetulan ada di Bali. Itu Bram. Rihi Bram, dia temen gue juga. Terus gue tanya, bla bla segala macem. Nyata, ya gitulah. Kita bisa saling support. Jadi ya udah gue tarik dia untuk jadi mentor gue untuk gue percaya sama dia lah untuk mentorin gue sampai saat ini. Ya udah dikasih lah meal plan-nya segala macam. Pokoknya benar-benar berjalan banget kayak gitu. Benar-benar dikasih jalannya kayak
udah nih, bener-bener lu harus akhir tahun ini lu harus tanding. Oke. Bener-bener gue ngerasain, gue harus tanding. Yang paling susah apa sih bro dari persiapan lu tanding ini? Mental sih. Mental ya? Mental. Paling susah mental. Kayak apa mentalnya dari segi apa? Dari segi orang terdekat sih. Kalau gue kayak support dari orang terdekat itu penting banget buat gue. Dari bini gue, dari orang-orang yang naik sama gue selama ini, itu paling penting untuk naikin benar-benar psikologis lo. Paling susahnya adalah ngejaga emosional ketika lu bisa memilih orang yang bakal bikin lu emosi. Gimana? Gue belum paham. Lu tahu nih tipikal orangnya nih suka ya sorry ya, suka ngomongin orang atau mungkin jelek-jelekin orang, tapi lu tahu lu bakalan lu dijelek-jelekin sama dia. Gue hindarin untuk itu. Jadi gue gimana caranya menghindari hal-hal seperti itu. Jadi biar gue nggak emosi juga, gue nggak down mental gue. Jadi ya udah, gue keep bener-bener orang yang support gue selama ini, gue selalu jaga itu. Ini persiapan waktu itu diet berapa bulan? Berarti masuk ke 3,5 bulan. 3,5 bulan. Di 3,5 bulan itu lo ada ngerasa feeling give up nggak pas di tengah-tengah perjalanan? Gue pengen tahu nih. Pasti sih. Pasti ada. Momen apa? Bulan keberapa deh? Minggu kemarin malah. Minggu kemarin. Menjelang tanding. Kenapa anjir? Ada hal internal ada hal internal yang buat gue kayak gitu. Jadi kayak tapi balik lagi bini gue selalu support gue. Jadi ya itu yang bikin gue nggak bisa berhenti. Gue harus tetap fight dah. Kalau menurut gue ya kadang orang tuh give up-nya karena masalah makanan gitu. Lu dari segi makanan lu give up? Gue makanan happy karena gue ya sorry kalau Bram lu nonton ini, gue masih ada cheatingnya, masih ada kayak aku pengen makan ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya bini gue masak apa gitu, gue cuma nyobain secuil biar gue rasa gue nggak gue cukup dengan ini gitu loh. Jadi biar gue nggak stres. Itu aja sih. Kalau di gue ya, gue pernah kayak gitu juga nyobain air keterusan. Kalau lu ngatur untuk gimana? Enggak. Kalau gue bilang sama badan gue kalau misal ya, bini gue makan terlalu gulung nih. Gue cuma nyobain ujungnya, itu udah cukup buat gue. Nggak keterusan. Boleh ditanya sama bini gue kalau dia tuh jajan apa, boleh nggak Be? Boleh. Udah, gue ngerasain bener-bener sausnya, gue ngerasain bener-bener terlalu gulungnya, udah cukup. Bisa ya? Bisa. Dan gue selalu ditanyain mentor gue, ada kendala nggak? Lu lemes nggak? Apa segala macam? Gue cuman bilang, I'm okay. Kincana gitu ya? Kincana. Teng. Gue gue lemes masih bisa ditoleransi, gue bilang kayak gitu. Tapi ya itu yang nggak bisa gue toleransi adalah ketika otak gue lagi minta sesuatu yang gue nggak bisa turutin, yaitu makanan yang kayak sedikit aja gue cobain nggak apa-apa. Gue cobain karena biar gue nggak stres. Itu doang sih. Terus dari meal itu, 1 bulan kan lu masih pakai karbo. 2 bulan yang kita ketemu tuh lu udah berapa bulan ya? Yang terakhir di Delta? Udah nggak itu. Itu udah nggak ya? Tapi masih pakai saus tuh, gue lihat. Yap, masih pakai bumbu. Masih pakai bumbu. Masih pakai bumbu. Terus ada tahap lu lepas bumbu? Udah. Oh ada? Udah di 2,5 bulan, ya masuk ke 2 bulan itu langsung flat gua. No carbs juga? Carbs kadang mentor gua kasih karena tergantung kondisi. Ya kondisi, karena setiap minggu tuh gua dicekin. Setiap minggu atau mungkin di hotel mana? Oh bukan? Bukan dicek. Dicek. Dicek conditioning setiap pagi tanpa makan apapun. Jadi gua dicek tuh. Oh, udah bisa nih masuk karbo. Masuk karbo ya 200 gram per hari gitu. Udah gua masuk. 200 gram sih lapar sih. Terus. Ya, tapi malah kadang karena gue masih, ya itu yang gue bilang, gue masih nyicipin nyerin sama segala macem. Karbo itu yang dikasih gram 200, gue bikin 100. Pinter juga lo. Gue bikin 100, karena ya itu, karena gue juga tahu kondisi badan gue dan gue nggak mau bikin gue stres sendiri kan. Kayak gitu, jadi ya udah, gue jalanin seperti itu, ternyata masih worth it buat gue, kayak Dan di kondisi sekarang sebenarnya gue nggak bisa lagi nih cheating nih karena event nih yang mendekat ini tuh udah harus benar-benar gue persiapkan dengan baik sih. Saat kita syuting ini udah berapa weeks lagi?
3 minggu. 20 hari lagi kayaknya. 20 hari lagi ya? 20 lagi ya? 20 hari lagi ya? Bener nggak sih? Sekarang 19 ya? Iya, 20. Ya, 20 hari lagi. Oke. Nah, posing. Lu waktu itu belajar posing gimana? Sendiri kah atau sama coach juga? Kalau belajar posing gue sendiri. Sendiri lu ya? Gue belajar posing sendiri karena itu yang kita bilang tadi, kalau kita tuh menyukai sesuatu, kita gila sama sesuatu, pasti di explore kita tuh muncul tuh. Jadi ada tuh orang-orang luar belajar posing, kayak pinggangnya harus kayak gimana, dorong kayak gimana, terus kalau di depan tuh front pose tuh harus benar-benar kebentuknya seperti apa, yang bagusnya seperti apa. Dari situlah gue pilih salah satu, oh gue bagusnya kayak gini. Dari yang gue nggak tahu ternyata strong point dan weak point gue di mana, ya gue pertama transisi sama pose-nya gue kirim ke mentor gue. Mentor gue udah bagus, tinggal ini, udah. Terus dibikin 15 detik. Oke. Dari posing yang gue selama ini gue lakuin dibikin 15 detik, kurangin ini. Terus pas dapet keringnya, gue dikasih tahu kalau strong point gue tuh di depan, front. Jadi lu harus banyakin keliatin front gue, jadi back gue cuma sebentar. Jadi bisa gue pangkas waktu dari 15 detik itu cuman 5 detik di back. Jadi 5 detiknya lagi tuh udah front terus tuh, atau nggak side gitu. Dari situ. Di titik apa kita tahu ini strong point kita? Mungkin di lu ya, lu yang lu rasain. Saat gue udah di body fat yang 5 mungkin baru kelihatan dimana lu, oh ternyata ini tuh belum terlalu menonjol nih, berarti kan emang harus diimprove lagi. Mungkin nggak bisa saat ini atau mungkin tahun depan gitu. Di body fat 5% ya? Di body fat ya kurang lebih lah, 10 ke bawah itu udah kayaknya udah kelihatan. Udah kelihatan ya strong point ya? Akhirnya lu juara, singkat cerita lu juara top 5 di kelas apa? Top 5 Fraga Vaganza. Kelas apa sih? Main fisik 170 up. Oh dia per ini ya? Per tinggi badan ya? Tinggi badan. Kalau berat kayaknya nggak ditimbang. Gede banget. Makanya gue bilang ada yang salah satu tegur terus kan, karena gue ngeliat emang bagus badannya terus gede kan. Ternyata gue nggak tahu di penilaian juri ya kita balik lagi standarnya pasti punya standar masing-masing, apalagi di kelas masing-masing gitu loh. Mungkin body segede itu harusnya masuk klasik atau mungkin masuk open segala macam. Ya balik lagi ya. Gue nggak tahu beruntung dengan apa yang gue punya atau mungkin gue punya potensi untuk lebih lagi. Terus akhirnya lu sekarang kedepannya mau ngapain di bodybuilding nih? Kedepannya pasti ya gue nyari goals yang lain sih. Kayak apa yang gue lihat di depan, kalau memang gue punya potensi di situ gue ambil. Karena balik lagi di ranah gue sekarang kan gue mau branding gue sendiri tuh untuk bisa kedepannya bisa bisnis sudah pasti. Bisa bisnis untuk di perjiman lah, dunia perjiman ya, insya Allah gue mau buka gym juga kalau memang ada rezekinya. Terus ya udah gue totally branding sih. Untuk branding gue sendiri gitu loh. Lu tuh udah segila apa sih di gym ini? Hah? Gue pengen tahu dah. Karena lu tuh orangnya dari segi lu jalan kaki dari rumah ke Delta itu lama bro. Maksudnya lu lebih gila apa lagi yang lu lakukan di gym itu, di dunia gym ini gitu? Nggak tahu. Karena itu sekarang lagi hype lu nih. Udah kayak lepas aja. Jadi gue tuh kalau cerita tentang jalan kaki ya, sebenarnya itu bukan hal gila sih menurut gue. Kayak gue tuh di treadmill itu cuman dalam waktu bisa kehitung lah 5 menit gue tuh pengen keluar dari treadmill. Karena gue nggak sabaran orangnya dan nggak bisa nahan dengan diem diri di satu tempat gitu loh. Jadi gue inisiatif untuk jalan kaki di luar. Tapi kok kalau jalan kaki di luar dengan ngelihat waktu kayak masih terbatas gue nggak ngerasa free gitu loh untuk ngelakuinnya. Udahlah, jadi gue targetin gue mau jalan kaki ke sana. Gue lihat di Google Map ternyata jaraknya tuh hampir 10 kilo. Gue jalan. Nggak jauh sih sebenarnya. 10 kilo sih nggak jauh. Nggak jauh kalau naik motor bro. Nggak jauh kalau naik motor, tapi ternyata itu memakan waktu 1 jam 45 menit. Karena jalan kan? Karena jalan kaki. Dan itu ada pace-nya ya, jadi kayak lu nggak jalan santai banget, tapi tetap stabil gitu jalannya, agak cepet dikit gitu. Iya itu kan memang gak gila, maksud gua. Hal yang paling gila terus karena lu lagi gila banget soalnya gua ngeliat. Apa lu kayak lagi apa aja gua lakuin deh nih buat gym gitu.
Terlihatnya seperti itu. Iya, gue liat kayak gitu bro. Karena lagi antusias banget, lagi giroh banget ya, giroh. Itu karena dukungan sih, kayak tim Sportisi. Pokoknya teman-teman yang ada di lingkup gue semua itu yang bikin gue terlihat gila sekarang. Best, benar-benar. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman itu. Bini gue, teman-teman yang udah dukung gue, udah. Itu yang bikin gue gila sekarang, bukan gue. Bukan gue yang gila, mereka yang gila. Oke, itu dia ya guys perbincangan kita bareng Andara. Buat teman-teman yang pengen follow Instagram Andara, bisa di mana? Andara.y.d. Andaranya pakai H ya, ANDHARA. Nanti gue cantumin. .y.d. Udah banyak juga followersnya masih. Harus dong lebih banyak. Oke, Ra, thank you Ra atas waktunya Ra ya. Bye. Oke, see you guys.